Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya bagaimana keadaan kalian semua pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu bab 4, Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari pembelajaran, hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan saat ini, yaitu yang pertama, wilayah negara Indonesia, yang kedua, warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga, agama dan kepercayaan, dan yang keempat, pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Kita lihat, terdapat peta negara Republik Indonesia, yang mana kita tahu negara kita merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kita semua tahu bahwa negara kita merupakan negara yang luas. Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur tentang wilayah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara? Yang pertama, wilayah negara diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, yang mana dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa wilayah adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI meliputi yang pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah perairan, dan yang ketiga wilayah udara. Wilayah daratan, perairan, dan udara yang termasuk ke dalam wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan, dan wilayah perairan di Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama laut teritorial, yang kedua landasan kontinen, yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau sering disebut dengan ZII. Dan yang termasuk wilayah udara adalah seluas wilayah teritorialnya. B. Warga negara dan penduduk Indonesia. Kita ketahui bahwa jika kita sudah berusia 17 tahun, itu kita sudah bisa membuat kartu tanda penduduk atau KTP. Saya yakin kedua orang tua kalian, kakak, ya, mbak, om, tante, jika sudah berusia 17 tahun, itu sudah harus memiliki KTP. Informasi apa yang didapat?
Apa yang dimaksud warga negara Indonesia? Apakah warga negara Indonesia sama dengan penduduk? Warga negara Indonesia atau WNI, yaitu menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk Indonesia ialah menurut pasal 26 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa yang dikatakan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bagaimana tentang warga negara? Di dalam warga negara itu terdapat asas. Asas kewarganegaraan itu diperoleh melalui dua. Ya, ada asas ius soli, ada asas ius sanguinis. Ius soli disebut juga dengan asas berdasarkan tempat dia lahir. Dan ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Cara memperoleh kewarganegaraan, yang pertama melalui kelahiran, yang kedua melalui pengangkatan, yang ketiga melalui naturalisasi, dan yang terakhir melalui pernyataan memilih. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang pertama jika memperoleh kewarganegaraan lain, yang kedua tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraan, yang keempat masuk dinas asing tanpa persetujuan presiden. Hak warga negara. Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dan juga dalam hak asasi manusia yang dijelaskan dalam pasal 28 yaitu 28A sampai 28J. C. Agama dan keyakinan. Kita lihat, amati gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar, ya di sini ada kalender, yang mana pada kalender ini terdapat tanggal yang bercetak merah. Ada beberapa tanggal yang ditandai dengan warna merah. Biasanya tanggal merah tersebut itu untuk memperingati hari-hari penting. Salah satunya hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional, dan itu merupakan wujud dari jaminan negara terhadap pengakuan agama dan keyakinan di Indonesia. Jaminan kebebasan beragama itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945, pasal 28E ayat 2 UUD NRI 1945, pasal 29E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pasal 29E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tri kerukunan umat beragama. Membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan 3 kerukunan umat beragama atau yang disebut dengan Tri kerukunan umat beragama. Adapun isinya yaitu yang pertama kerukunan intern umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, yang ketiga Tri kerukunan umat beragama
Membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. D. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang akan kita bahas, apa yang harus dibela, kewajiban siapa untuk membela negara, dan bagaimana caranya kita sebagai generasi penerus dalam wujud bela negara. Pengertian pertahanan negara menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara hakikatnya yaitu upaya pertahanan negara bersifat semesta yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Tujuan pertahanan negara menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dasar dari pertahanan negara, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Fungsi dari pertahanan negara mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bentuk dari pertahanan negara itu bisa melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga, pengabdian sebagai TNI, dan yang keempat, pengabdian profesi. Sampai di sini materi kita bab 4 pada hari ini. Ibu harap kita semua dapat mengerti bagaimana itu wilayah negara, warga negara, penduduk, kerukunan umat beragama, dan bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dalam usaha bela negara. Sekian materi untuk hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.